Pemirsa, BMKG mencatat tsunami terjadi di sejumlah wilayah Indonesia setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pukul 6.37 WIB. Ketinggian tsunami yang teramati bervariasi mulai dari 0,09 meter hingga 0,75 meter. Lalu apakah ada potensi gempa yang lebih besar di lokasi yang sama atau sekitarnya? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Bayu Pranata, penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG. Selamat sore Mas Bayu, Assalamualaikum, apa kabar Anda? Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, kami minta dari BMKG Mas, sejauh ini bagaimana status gempa di Mindanao, Filipina? Ya, Hmm. selamat sore para pemirsa CNN sekalian. Jadi sampai saat ini kami masih memantau Mhm. perkembangan untuk aftershock atau gempa susulan yang Oke. terjadi. Dan Mhm. kita catat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ada 60 gempa susulan, Mhm. di mana range-nya itu mulai dari magnitude 3,6 hingga 6,7, Ya. yang salah satunya itu dirasakan oleh masyarakat di sekitar Sulawesi Utara. Mhm. Dan gempa ini sekitar magnitude di atas 5 itu sekitar 12 gempa Ya. yang kami catat. Mhm. Oke, per sore ini, di hari Senin sore ini, apakah warga sekitar di Sulawesi Utara perlu kembali ke rumahnya atau bertahan di pengungsian? Ada potensi Ya, susulan tadi hingga sore ini? ya baik. Untuk gempa susulan ini tidak terlalu berdampak kepada masyarakat di Indonesia. Oke. Jadi hanya satu gempa susulan yang dirasakan. Hmm. Kemudian gempa utama tentu tadi memang cukup keras dirasakan. Hmm. Dan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, kami akhiri untuk peringatan dini tsunami. Seperti Hmm. yang diketahui tadi pada pukul 6.37 kita 6.38 atau 6.39 kita keluarkan peringatan dini tsunami. Mhm. Kemudian setelah itu kita konfirmasi memang ada tsunami yang tercatat di beberapa wilayah di Sulawesi Utara, kemudian di Mhm. Maluku Utara dan di Gorontalo serta Toli-Toli. Kemudian setelah kita amati dalam beberapa jam, terlihat bahwa permukaan air laut sudah mulai normal, jadi sudah tidak ada fluktuasi tsunami atau muka laut, sehingga pada pukul 10.15 kami akhiri peringatan dini tsunami. Jadi kurang Oke. lebih 3 jam 38 menit peringatan dini tsunami tadi yang kami keluarkan. Ya, Mas Bayu, untuk penyebab gempa sendiri dan pergerakannya seperti apa? Ya, ini gempanya terjadi di lempeng subduksi. Ya. Ya, jadi ada subduksi lempeng di zona megatrust Kota Batu di Mhm. Filipina. Mhm. Jadi berada di wilayah Filipina yang berbatasan dengan wilayah Indonesia di Sulawesi Utara. Dari analisis parameter gempa bumi ini, mekanisme gempanya trust atau naik, Oke. sehingga Mhm. memang masuk di dalam klasifikasi gempa megatrust atau di megatrust Kota Batu. Mhm. Dan itu bisa diprediksi jauh-jauh hari begitukah? Bagaimana, Mas? Apakah bisa diprediksi gempa ini akan terjadi sebelumnya? Ya, jadi Hmm. dari beberapa studi kami sebenarnya bersama dengan beberapa ahli di kampus Mhm. dan beberapa peneliti sudah melakukan identifikasi di beberapa zona megatrust, dan ini termasuk salah satu zona yang memang kita perkirakan bisa merilis magnitudo besar ya. Mhm. Jadi ini memang belum di magnitudo maksimumnya. Kalau dari sejarahnya itu Ya. sudah pernah terjadi Ya. gempa yang cukup besar di sini dengan magnitud sekitar 8,8 ya, magnitude momen 8,8 itu pada tahun 1976. Hmm. Sehingga perkiraan itu magnitudo maksimum sekitar itu. Nah, yang keluar saat ini Ya. 7,7, jadi Hmm. belum sampai ke magnitudo maksimum. Tapi Oke. sebelumnya kita sudah melakukan identifikasi, Mhm. memang termasuk zona megatrust yang bisa merilis energi yang besar seperti itu. Oke. Karena kalau sudah diidentifikasi dan juga diprediksi bisa dilakukan mitigasi oleh warga setempat begitu ya Mas Bayu. Mas Bayu, kalau melihat mekanisme pergerakannya itu mendatar atau strike slip kah atau bagaimana yang kejadian hari ini?
Ya, jadi mekanisme gempanya itu naik atau thrust ya. Oh, oke. Ya, jadi memang berada di zona megatrust juga dan kedalamannya cukup dangkal. Tadi kami hasil analisis kami itu 47 km dari pusat. Baik, apa yang harus dilakukan Mas ke depan dengan kejadian hari ini? Ya, ini ke depannya kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Ya. Jadi ini sudah terbukti memang zona megatrust ini bisa membangkitkan gempa yang cukup besar. Di kemudian hari pun masih bisa ada potensi gempa yang lebih besar lagi. Dan untuk itu masyarakat di sekitar zona ini juga harus meningkatkan kewaspadaan, kemudian melakukan mitigasi tentu. Dan beberapa kali juga kami sudah pernah melakukan sekolah lapang gempa untuk wilayah di Sulawesi Utara dan melatih masyarakat serta stakeholder ya dalam hal ini di BPBD maupun pemerintah daerah. Kemudian masyarakat juga perlu meningkatkan literasi juga dengan membaca dan melihat atau mengunjungi website BMKG di mana di situ ada beberapa mitigasi seperti sebelum terjadi gempa, kemudian apa yang harus dilakukan pada saat gempa terjadi dan apa yang harus dilakukan setelah gempa bumi terjadi. Iya, utamanya kemudian bagaimana Mas? Silakan. Ya, kemudian masyarakat juga tidak termakan isu hoax ya. Jadi biasanya setelah gempa besar dan ada warning tsunami, itu biasa diikuti oleh isu-isu hoax bahwa akan ada gempa atau prediksi gempa yang lebih besar lagi, kemudian ada tsunami yang terjadi pada hari H dan jam tertentu. Ini bisa disampaikan bahwa ini adalah hoax dan tidak mungkin terjadi karena sampai saat ini kajian atau penelitian untuk prediksi gempa yang dengan waktu yang akurat itu belum ada ya, baik di negara maju seperti di Jepang maupun di Amerika. Baik, tetap percayakan ke website BMKG begitu ya informasinya dan juga media terpercaya seperti CNN begitu ya Mas Bayu. Mas Bayu, Betul. kalau tadi katakan sudah ada literasi, mitigasi dan juga kepada sekolah tentunya ya, apakah anak-anak juga harus ini menjadi perhatian dengan kejadian gempa? Ya betul. Jadi kami melatih stakeholder maupun trainer ya. Jadi trainer itu yang akan melanjutkan melakukan pelatihan lagi ke masyarakat untuk dalam hal ini ke pelajar kemudian ke anak-anak ya. Mungkin perlu dilibatkan. Jadi guru-guru maupun dari pemerintah daerah juga perlu melibatkan anak-anak untuk melatih atau ada drill ya pelatihan dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Dan tentu untuk wilayah yang dengan seismisitas tinggi dan ada potensi tsunami, bisa kita masukkan kurikulum lokal itu untuk manajemen bencana ataupun mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Mas Bayu, terakhir dengan kejadian di Mindanao, Filipina, apakah menjadi trigger juga ya atau potensi bagi wilayah Indonesia lainnya yang akan berpotensi gempa? Karena sejumlah daerah nih ada isu juga yang berkembang akan ada potensi gempa di wilayah beberapa Indonesia, tentu utamanya di bagian barat Indonesia nih. Ini benar atau tidak? Ya, jadi beberapa kajian kami bersama beberapa peneliti maupun dari pihak kampus sudah melakukan identifikasi zona megatrust untuk di wilayah Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian selatan, kemudian di selatan Jawa gitu ya. Ada beberapa wilayah-wilayah yang berpotensi menimbulkan gempa besar ya di kemudian hari. Oke, tetap waspada dimanapun berada begitu ya Mas ya. Jika ada ancaman gempa tetap berlindung di tempat yang aman. Ya, Terima betul. kasih untuk waktunya Mas Bayu Pranata, penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, selamat sore, Waalaikumsalam.